Nah tadi saya minta saya WA tadi, aku njaluk daftare lelembut sing di Tidar dan sekitarnya, terus aku di WA. Itu tenang ya, njaluk Imam Mergo setelah mendengarkan pidatonya bapak-bapak. Jadi ada raja-raja atau kepala-kepala perdikan jin di berbagai tempat di Pulau Jawa, kita cukup sing bagian kini wae. Di Gunung Tidar dikuasai oleh Ki Kolo Sekti, di Gunung Sindoro Mbah Maduretno, di Gunung Sumbing Jolo Lelo, di Gunung Mumrungan Sidomukti, Gunung Merbabu Tropo, Gunung Kombang Bangsan, Gunung Kolir Prabu Yekso, dan Gunung Kendeng Aji Dipo. Gitu ini pokoknya tak wacak sing daerah ini. Jadi ini kalau di sini berarti urusannya adalah Ki Kolo Sekti. Jadi Sesi Bakir datang itu pertama yang dia duel adalah melawan Ki Kolo Sekti. Oh ya, jadi gue saiki nek ono medi kowe kondo aku butuhne Sesi Bakir lho mlayu to. Soalnya dia Kolo Sekti kalah karo Sesi Bakir. Kira satakon kok ngerti cak wis pemenengo cangkemmu ngono kuwi. Nanti di Pecangaan, di Pati, di Rembang, di Pekalongan, sampai ke Krakatau, sampai Banyuwangi, semua ada kepala-kepala tanah perdikan jin. Oleh karena itu Sunan Kalijogo ketika peralihan dari Mojopahit ke Demak itu juga membagi anaknya Brawijaya kelima yang sebanyak 117 orang dibagi untuk menandingi raja-raja jin di banyak tempat. Jadi Anda semua dari Kebumen, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Gunung Kidul, Bantul, sampai Kalimantan Selatan, sampai Bali itu semua bersaudara karena Anda adalah turunannya Prabu Brawijaya V. Gitu. Mulanya gampang seduluran mergo kowe janjane satu darah dengan kita semua. Gitu ya. Nah, begitulah Sesi Bakir. Jadi dia yang pertama beresin urusan dengan anak buahnya iblis di sini. Jelas ya, ya? Jelas ya? Nah, maka Sesi Bakir ini sangat penting. Maka Magelang ini jadi paling tua di dalam kelahiran Islam di Pulau Jawa. Nah, itu harus menjadi watak dan keberadaban di dalam kesadaran kita masing-masing. Kue kudu bangga, kue kudu luwes sekti di mana wong sing di luar Tidar. Mergo Tidar itu pancen sing nyekel Jolo, pusat jalannya Pulau Jawa. Oke, kedua, Sesi Bakir ngono ya, kayak kira-kira ya. Dan serius, Sesi Bakir serius. Nek nang liyane itu kan ning jalur-jalur kali jala saja. Misalnya nek ning Merapi ana Mbah Petro, ana Kiai Gringsing. Sesi Bakir ya sok rono, gitu ya. Terus ada Pangeran Patmo, ya, karena saya urusan, kalau sama Merapi saya urusan, gitu ya. Ketika Merapi meletus 2010 saya juga keliling sampai ke sini untuk melihat sampai ke Mungkit, sampai kan kena waktu itu ya semua ya. Jadi saya datang ke semua tempat itu, kemudian saya naik ke Merapi untuk mencoba bernegosiasi agar supaya jangan erupsi lagi. Dan saya nekat janjane ya orang mudeng aku nis pokoknya aku ndek karep ngono aku munggah sampai ke 2 km di bawah puncak. Nek Mbah Marijan itu 12 km di bawah puncak. Saya alhamdulillah naik sampai ke 2 km itu di saat-saat di hari-hari erupsi. Jadi uber-uberan karo pedus gembel kae. Dadi aku karo pedus gembel guyon kae. He aku ngene. Aku melayu meneh teko meneh aku wis ning kene gitu ya. Seneng aku jubritan Mas. Oh, urip iki kudu gembira lek aja serem-serem ya. Kudu serem-serem gitu. Oke. Nah, sekarang ini kalau diterusin banyak bahan-bahannya, tapi intinya seperti itu. Jadi eling ya Kolo Sekti ya. Kolo Sekti. Kok di Jogja ada sendiri, Bantul ada sendiri, Parangtritis, Parangkusumo, Parangdok ya ana dhewe ya. Jolo niki ana tali dianyam itu Wali Songo. Ya, Wali Songo. Nah, pusat jalannya itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, terus Wali Songo ini dari Sunan Ampel, Sunan Giri saat diturute nganti Kanjeng Sunan Kalijogo, Sesiti Jenar, Gunung Jati, Muria saat diturute, Derajat saat diturute. Nah, sing nyekel pangkal
Jolo iki Sasu Bakir. Kira-kira ngono ya. Jadi sing enak iki Sasu Bakir ku Sunan Kalijaga garing ngerambah. Termasuk semua masyarakat di sekitar Gunung Merapi itu yang mengislamkan adalah muridnya Sunan Kalijaga dari daerah Bantul Selatan, yaitu Ki Ageng Mangir, yang dipersyaratkan untuk menerima Ki Ageng Mangir jadi muridnya Sunan Kalijaga, kowe kudu ngubengi Merapi. Terus akhirnya ada mitos yang namanya Nogo Baru Kelinting. Itu artinya dia menyebarkan Islam sampai mengelilingi Merapi, baru diterima menjadi murid. Jadi zaman biyen iki urung murid, urung dadi murid, urung dadi santri wis ngislamke wong semono kae. Saiki yo oke ustaz sing marake wong wegah Islam. Gitu. Jadi bandingkan dengan hebatnya bapak-bapak itu. Oke. Numbali itu apa? Numbali itu artinya teman-teman sekalian, kita ini hidup di bumi tidak hanya dengan sesama manusia dan binatang dan pohon. Kita ini juga punya saudara-saudara makhluk yang lain. Malaikat juga berseliweran di sini. Jin, setan, iblis berseliweran di sini. Nah, Pulau Jawa ini adalah daerah favoritnya iblis. Dulu ketika Nabi Adam mau dibikin, itu carinya tanah itu di Pulau Jawa. Menurut kami. Ojo takon kok ngerti cah. Bahasa ngomong kuwi. Angger apik gawinen ben iso dadi energi hidup gitu ya. Karena iblis itu malaikat yang paling senior, yang paling taat kepada Allah. Kemudian oleh Allah diberi privilege kono dolano, kowe wis kesel, wis suwe banget beribu-ribu tahun kamu menyembah aku, kemudian dikasih kesempatan bertamasa. Jadi dari langit ketujuh Syekh Kanzul Jannah yang kelak menjadi iblis itu dikongkon mudun nang tingkat 6 1000 tahun, tingkat 5 1000 tahun, papat telu loro siji. Di bumi ini iblis tekan kene manggon di Pulau Jawa, bikin kerajaan siluman, terus ora gelem bali nang langit itu. Kuwi ceritane. Saking penake Pulau Jawa. Getuke oke, jaine oke. Itu sebelum ada Adam. Nah, ketika kemudian Allah berinisiatif untuk ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di bumi, tidak di planet lain. Ya. Maka yang enggak setuju iblis. Aku penak-penak ning kene arep ana raja anyar. Nah, maka iblis membantah, untuk apa kamu ciptakan manusia yang kerjanya toh menumpahkan darah dan merusak bumi. Itu ceritanya. Maka kemudian si Syekh, malaikat senior ini, seniornya Jibril alaihissalam ya. Dia malaikat yang paling dahsyat ya. Dia bendaharawan surga yang paling dermawan di seluruh masyarakat surga, membantah karepe Gusti Allah gawe Adam kuwi, akhirnya di iblis ke karo Gusti Allah. Dari cahaya dijadikan api. Gitu ya kira-kira ya. Ini tak dongengi iki ya. Dongeng sebelum tidur ya. Oke. Tapi yuk, masa Gusti Allah dibantah. Allah tetap menjalankan kemauannya. Terus akhirnya, Bril, ayo golek lemah kowe. Jibril kon golek lemah nang golek lempung. Nah, saya tidak bisa memastikan apakah itu di Magelang lempungnya, apa di Kebumen, apa di Blora, apa di Jombang. Sebagai orang Jombang ya aku ya Jombang, mesti kan gitu kan. Yang pokoknya jemput ning tanah Jawa, ya. Ini untuk melatar belakangi supaya Anda paham saya sebagai. Tapi sampai di sini malaikat Jibril dilawan oleh iblis, dan karena memang kalah senior, Jibril kalah. Balik nang langit itu Mikael, balik Israfil, balik garis siji. Tokohnya Allah yang malaikat yang paling utama yaitu Israel. Ada malaikat yang lain nih kalah sekti karo liali karo sing papat kuwi. Nah, Israel kongkon terakhir kongkon jupuk lempung dinggo gawe tapel atau patungnya Adam alaihissalam. Nah, karena pengalamannya Jibril yang gagal, Mikael gagal, Israel berpikir iki iblis iki nek aku duel urung karuan menang. Kudu nganggo strategi aku. Kudu tak hapus cahaya gitu kan. Akhirnya malaikat Israel datang ke sini dengan seorang intel. Intel itu namanya malaikat Salim.
ngono ceritane. Ki rasa takon meneh ya. Wis pokoke ngono kuwi ya. Malaikat salim. Klaim ya dan siap gitu kan. Siap. Enak sih. Engko aku nek pas duel karo iblis, kowe ndelesepo nang alas golek lemah. Kowe begitu entuk lemah lempung dienggo gawe Adam kuwi mabura. Kowe nek kowe mabur entuk 500 meter sweet. Itu akhirnya begitu salim dapat terus sweet, terus akhirnya si Israel meninggalkan si iblis. Iblisnya kan disandera untuk berperang sehingga tidak tahu kalau ada malaikat salim yang ambil wes akhirnya kapusan Salim dan Israel balik ke surga. Di sana terus bikin tapel Adam yang modelnya seperti Allah sendiri. Jadi kita adalah miniatur Allah sing cilik-cilik. Kamu ceritanya. Itulah sebabnya maka karena Israel yang berjasa mendapatkan lempung, ya, maka dialah yang juga berjasa untuk mengambil nyawa kita. Hak dan kewajiban toh. Dia punya saham, maka dia juga mendapatkan pendapatan, yaitu jupoi nyawamu kan gitu. Jadi ya ceritanya ya. Neng kue rasa semelang bab malaikat, sebab ustadz sudah mengatakan bahwa rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Kan begitu kata ustadz ya. Maka caranya berumur panjang adalah ngingo kiri neng omahmu. Israel teko rasido, wah no kiri neng suwe-suwe tadi kiri dewe gue ya. Ya tak terusin. Nah tidak begitu aja iblis menyerah baru dia puisi oleh Israel sama malaikat Salim, dia meneruskan kekuasaannya di bumi sampai hari ini.